Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Baiklah, seperti biasa sebelum PBM kita mulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari yang indah ini, Ibu akan melanjutkan materi masih tentang teks prosedur ya. Ini pertemuan kedua kita. Masih ingat Ananda minggu lalu kita berbicara atau membahas tentang apa? Alhamdulillah masih ingat ya. Minggu lalu kita berbicara mengenai definisi, isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kemudian dari tugas-tugas yang sudah Ananda kirimkan, alhamdulillah semuanya sudah paham. Ananda bisa merangkum PowerPoint yang Ibu berikan ke dalam mind map atau peta konsep ya, dalam bagan atau diagram dengan memberikan warna-warni sehingga mind map yang Ananda buat itu membuat menarik. Nah, tujuan dari Ibu memberikan tugas peta konsep tersebut adalah agar Ananda mudah memahami atau dapat menjelaskan kembali mengenai materi teks prosedur yang sudah kita pelajari minggu lalu. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pada materi kedua, yaitu masih tentang teks prosedur. Hanya cakupannya tentang mengembangkan teks prosedur, kemudian menyusun teks dan menyuntingnya kembali. Ya. Sebelumnya Ibu akan berikan contoh-contoh dari teks prosedur tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh teks prosedur. 1. Prosedur memasak nasi goreng. Ya. Memasak nasi goreng sudah sering Ananda lakukan pastinya. Ya, di situ ada prosedurnya sebelum kita memasak nasi goreng itu terlebih dahulu kita lakukan apa ya. Kemudian yang kedua, prosedur masak mie instan. Nah, dalam kemasan mie instan tuh di belakangnya itu ada cara-cara memasak mie instan. Nah, kemudian ada bumbu-bumbunya, kemudian cara memasaknya. Contoh yang ketiga, teks prosedur menyalakan komputer. Kemudian ini juga sering Ananda lakukan dalam pembelajaran TIK tentunya. Sebelum kita masuk pembelajaran TIK, kita harus belajar dulu cara menyalakan komputer seperti apa. Nah, setelah menyalakan, kita juga harus bisa mematikan komputer tersebut. Ya. Yang kelima, prosedur membuat KTP. Nah, Ananda yang kelas 11 sekarang sudah waktunya untuk membuat KTP. Nanti Ananda harus mengalami cara-cara membuat KTP itu seperti apa. Yang keenam, prosedur membuat akun Gmail. Dan yang ketujuh, prosedur membuat akun Twitter. Nah, ini adalah contoh-contoh teks prosedur dimana kesemuanya sudah kita alami, kita lakukan. Nah, ini bisa kita buatkan dalam sebuah teks, yaitu yang disebut dengan teks prosedur tadi. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis prosedur, jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur terbagi atas dua. Satu, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat mudah, sangat sederhana sekali, ya, tidak rumit atau tidak banyak. Itu yang disebut dengan teks prosedur sederhana. Selanjutnya, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya banyak, rumit, dan yang pastinya berurutan. Dari satu langkah itu punya anak lagi ya. Dari A kemudian menjadi 1, 2, dari B ada lagi. Nah, itu yang disebut dengan teks prosedur kompleks. Nah, selain kedua teks tersebut,
Ada lagi yang disebut dengan teks prosedur protokol. Nah, teks ini hampir sama dengan teks prosedur sederhana. Mungkin Ananda yang sekarang kita sedang alami yaitu Ananda sering baca protokol kesehatan menjaga terkena virus COVID-19. Nah, ini termasuknya ke dalam teks prosedur sederhana. Contohnya, prosedur membuat akun Gmail, prosedur memasang tenda, kemudian yang tadi teks protokol kesehatan menjaga terkena virus COVID-19. Apa saja isinya? Anda pasti masih ingat ya. Satu, kita harus rajin mencuci tangan. Yang kedua, kita harus menggunakan masker. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak atau social distancing. Selanjutnya yang keempat, kita harus banyak memakan makanan yang bergizi. Nah, itu adalah urutan dari prosedur protokol kesehatan. Nah, ini masuknya ke dalam teks prosedur sederhana. Nah, demikian materi kita mengenai contoh dan jenis teks prosedur. Dari sekarang setelah kita mengetahui jenis teks dan contoh-contohnya, diharapkan Ananda dapat menulis atau membuat satu teks prosedur dari contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan jangan lupa ketika membuat atau menulis sebuah teks prosedur, langkah-langkah menulisnya kita harus lakukan ya. Minggu lalu kita baca tentang langkah-langkah menulis sebuah teks prosedur. Masih ingat? Yang pertama apa? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan topik. Kita mau mengambil topik apa ya. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan informasi tentang topik tersebut. Nah, setelah kita kumpulkan informasinya, baru kita kembangkan ya. Selanjutnya kita susun ke dalam sebuah wacana teks prosedur. Ya, Ibu cukupkan sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat bekerja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.